Selamat pagi Bapak Ibu, hari ini adalah hari libur. Mungkin kemarin kita sudah merancang, kita akan mengisi liburan kita dengan kegiatan apa. Mungkin ada di antara kita yang pengen bangun rada siangan. Tapi mungkin juga ada di antara kita yang hendak menikmati liburan ini bersama dengan teman-teman. Tapi saya juga mau ingatkan, hari libur ini kita ada raker, ada rapat kerja yang akan kita mulai nanti 2 jam lagi. Dengan sebuah harapan kita itu bisa didoakan oleh jemaat sekalian. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk memasuki jam doa bersama. Dan saya hendak mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk menaikkan sebuah pujian, Ku di tanganmu. Lalu nanti kita akan lanjutkan dengan pujian yang lain, Kau di hatiku. Mari kita pujikan pujian Ku di tanganmu. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kita pujikan dari awal lagi pujian ini. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari kita masuk dalam doa. Di pagi hari ini ya Tuhan, seharusnya hati kami mendapatkan keteduhan karena kami diingatkan bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan senantiasa terjadi atas kami. Kami bukan saja dilindungi oleh Tuhan, tetapi kami ada di dalam hati-Mu, kami ada di dalam pikiran-Mu, kami ada di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Biarlah hal ini ya Tuhan membuat setiap kami senantiasa bersyukur karena kami mendapatkan kasih-Mu yang luar biasa. Kami ingin memulai hari ini ya Tuhan dengan datang di hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu, dan biarlah kami juga memulai dengan doa-doa kami. Dan kami rindu ya Tuhan, apa yang kami lakukan
membuat setiap kami boleh mengalami sebuah relasi yang intim dengan Engkau. Bapa, tolonglah setiap kami ya Tuhan. Tatkala hari ini mungkin ada di antara kami memiliki rencana-rencana, Tuhan juga boleh berkati segala rencana kami terhisap di dalam rencana-rencana-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau menyerahkan, khususnya hari ini, majelis hamba Tuhan segenap pengurus akan mengadakan rapat kerja untuk memutuskan program-program 1 tahun ke depan. Kami juga memintakan ya Tuhan, hikmat-Mu dilimpahkan, pertolongan-Mu dinyatakan kepada setiap kami, sehingga tatkala kami akan melewati beberapa jam di depan, kami percaya bahwa hikmat Tuhan yang boleh menaungi setiap kami. Bapa dalam surga, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan pujian. Kau di hatiku, Kau di pikiranku. Di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku.
ku perlu. Mari sekali lagi kita masuk dalam doa. Tatkala kami membutuhkan Engkau, Engkau Allah yang sesungguhnya sudah menyediakan firman-Mu untuk kami boleh memahami dan mengerti isi hati-Mu. Tolonglah setiap kami ketika kami membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 17, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai dengan 25. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang." Di ayat 22 ada satu bagian yang cukup menarik. Ketika Paulus memberikan sebuah komentar tentang kehidupan ibadah orang-orang Athena. Yang dikatakan di dalam ayat tadi, bahwa dalam segala hal kamu itu sangat beribadah. Dalam segala hal kamu itu sangat beribadah. Ini mau diartikan apa? Apakah ini mau diartikan bahwa segala sesuatu yang terkait seluruh aspek kehidupan itu dikaitkan dengan sesuatu yang diyakini oleh mereka ada dewa-dewa, ada oknum-oknum yang intervensi di dalam kehidupan mereka. Sehingga itu bagian dari ritual ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Atau ini mau diartikan mereka sangat luar biasa kalau urusannya adalah urusan ibadah. Sesuatu yang seolah-olah itu mesti dikedepankan, menjadi agenda utama, diprioritaskan di dalam kehidupan orang-orang Athena ini. Yang intinya, dalam segala hal, orang-orang Athena ini sungguh luar biasa di dalam membangun ibadahnya. Saya ingin membandingkan dengan bagian Matius. Bapak Ibu, di dalam bagian Matius 5 ayat 20, di dalam khotbah Yesus di atas bukit, Yesus mengatakan demikian, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Saya ulangi. "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga."
Seorang komentator mengatakan kebenaran orang Farisi dan para ahli Taurat hanya bersifat lahiriah. Mereka menaati banyak peraturan. Mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, mereka berpuasa, mereka dengan rutin melakukan pembacaan firman Allah. Kebaktian itu tidak ditinggalkan oleh mereka. Akan tetapi tindakan-tindakan lahiriah ini mereka lakukan sebagai ganti dari sikap batiniah yang seharusnya mereka miliki tatkala mereka beribadah kepada Allah. Mereka hanya dipuaskan dengan kehidupan-kehidupan yang berupa ritual-ritual, tuntutan-tuntutan keagamaan. Yesus mengatakan bahwa kebenaran yang dikehendaki Allah dari orang percaya seharusnya lebih dari itu. Nah, apakah kita bisa menggunakan pendekatan yang diungkapkan oleh seorang penafsir ini untuk memberikan penilaian terhadap orang-orang Athena? Yang katakanlah dalam urusan beribadah mereka juga luar biasa. Paulus sendiri mengatakan dalam segala hal kamu itu sangat beribadah. Urusan ini ada ibadahnya, urusan itu ada ibadahnya, dan seterusnya. Sehingga mungkin dari pendekatan-pendekatan lahiriah, pendekatan-pendekatan religiositas, mereka memiliki sebuah sikap yang sangat luar biasa. Teman-teman yang terkasih, sebelum Paulus menyampaikan di dalam bagian ayat yang berikutnya, mari coba kita perhatikan bagian ini terlebih dahulu. Saya ingin membacakan dari tulisan seseorang ketika dia mengungkapkan tentang apa itu arti religiusitas. Memang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, religiusitas itu kaitannya pasti dengan agama. Hal-hal yang berbau agama, hal-hal yang terkait dengan agama. Tapi salah seorang menuliskan demikian, religiusitas merupakan aktivitas doktrinal untuk memperkenalkan ajaran kepada individu atau satu kelompok. Religiusitas adalah ritual dan ritus keagamaan, di mana kemudian ada hal-hal yang biasa diekspresikan di dalam ritual atau ritus keagamaan tersebut. Religiusitas itu terkait dengan hal-hal yang kemudian menjadi aturan-aturan, bahkan mentradisi. Tetapi kemudian ketika kita bicara hal yang sepertinya mirip, yaitu terkait dengan spiritualitas, disebutkan spiritualitas adalah entitas atau sebuah perwujudan yang ada di dalam diri individu atau sebuah kelompok yang kaitannya itu berelasi dengan hubungan dan pengenalan dengan Allah, mengalami Allah, yang kemudian itu diwujudkan di dalam kehidupan realnya seperti apa, yang tidak terjebak hanya kepada masalah-masalah religiusitas saja, tetapi lebih jauh itu terkait dengan masalah pengenalan, lebih jauh mengenal, lebih jauh mengalami, lebih jauh kemudian di dalam eksistensinya sebagai orang percaya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sedang mengalami sebuah proses progresif, mengenal Allah dan menyatakan imannya di dalam keseharian. Bapak Ibu, ketika kita mencoba untuk melihat orang-orang yang ada di Athena tadi, kalau kita mencoba mengatakan atau kita mencoba mengomentari, Paulus mengatakan, aku menemukan sebuah mezbah dengan tulisan,
kepada Allah yang tidak dikenal. Dan aku ingin memperkenalkan Allah yang tidak dikenal itu. Seorang komentator mengatakan ini ada sebuah permainan kata yang cukup menarik. Kamu menyembah kepada Allah yang tidak kamu kenal. Bagaimana kita itu bisa menyembah kepada Allah yang tidak dikenal? Saudara-saudara, seharusnya ketika kita menyembah kepada satu oknum yang kita panggil, kita sebut sebagai Allah, seharusnya di dalam diri kita ada sebuah pengenalan yang terjadi kepada pribadi yang kita sembah itu. Sekalipun pengenalan itu pasti pengenalan yang sifatnya itu pasti progres. Karena sesuai dengan tema yang kita bahas di bulan Oktober ini, Allah yang unlimited itu adalah Allah yang menyatakan diri, dan tanpa Allah yang menyatakan diri kita tidak mungkin dapat mengenal Allah. Dan progresnya seharusnya dalam relasi yang dibangun dalam spiritualitas seseorang, dia mulai untuk mengenal, mulai mengalami, mulai kemudian mengalami apa yang kemudian terjadi dalam kehidupannya sebagai orang percaya, sehingga Allah yang dikenal tersebut adalah Allah yang memiliki sebuah dampak yang luar biasa dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita kalau menyembah kepada Allah yang tidak kita kenal, berarti sangat besar kemungkinan kita hanya terhisap di dalam pemahaman religiositas yang tadi artinya ya terbatas hanya kepada sebuah ritus atau ritual atau tradisi-tradisi. Datang beribadah tetapi kita tidak pernah memahami dan mengenal Allah yang disembah. Bapak Ibu, Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-21, aku menjumpai mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, aku ingin memperkenalkan kepadamu. Saudara, ini kan pasti posisi yang berbeda. Yang Paulus mau katakan, aku kenal, kamu tidak kenal. Kamu tidak kenal, tapi kamu menyembah. Dan Paulus mau katakan, aku mengenal dan aku mau kasih tahu kepada kamu Allah yang kamu tidak kenal dan aku kenal itu. Aku menyembah kepada Allah yang aku kenal. Allah itu Allah yang seperti apa? Lalu sisanya kita bisa melihat Allah yang menciptakan, Allah yang berkuasa dan seterusnya. Bapak Ibu, mungkinkah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengaku diri orang Kristen, kita mengalami problem seperti Matius 5 ayat 20 tadi? Apakah mungkin? Apakah mungkin kita juga mengalami problem seperti di dalam Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-23 tadi? Yang artinya kita memiliki kehidupan ibadah. Kehidupan ibadah kita luar biasa, rajin. Kehidupan ibadah kita luar biasa, tidak pernah bolong. Kita melakukan tuntutan-tuntutan keagamaan kita. Kita mengikuti ritual-ritual. Kita kemudian masuk dalam sebuah tradisi. Tetapi alangkah celakanya kita, ternyata kalau kita mengalami hal seperti itu, kita menyembah kepada Allah yang sesungguhnya kita tidak pernah kenal. Allah yang tidak pernah kita alami di dalam kehidupan kita. Allah yang tidak pernah menyatakan diri kepada setiap kita. Saya rasa cukup itu dulu yang menjadi secercah pergumulan bagi setiap kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk
kita lebih memperhatikan tentang kegiatan hari ini. Hari ini ada raker. Acap kali raker itu hanya dilihat sebagai sebuah pendekatan secara organisasi untuk membuat rancangan program untuk tahun yang akan datang. Kehidupan bergereja memang harus memiliki program. Tapi kita juga rindu program-program itu bukan sekedar agar kehidupan bergereja itu bisa bergulir. Ada tradisi-tradisi gereja yang juga bisa terus untuk dilakukan. Tetapi sesungguhnya program-program itu diharapkan mampu membawa setiap orang percaya untuk mengenal lebih jauh tentang siapakah Tuhan yang kita sembah. Menolong setiap orang percaya untuk mengalami lebih jauh. Kepada siapa kita mempercayakan hidup dan kita sembah Allah yang seperti itu. Dengan harapan dalam perjalanan tahun ke depan, setiap kita itu memiliki sebuah respon, reaksi, sehingga kita kemudian akhirnya boleh disebut sebagai penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang mengenal Allah. Penyembah-penyembah yang mengalami Allah. Penyembah-penyembah yang tahu arah jurusan penyembahan kita itu kepada siapa. Kita bukan sebagai penyembah-penyembah buta yang tidak tahu dan tidak kenal siapa yang kita sembah. Oleh karena itu, Bapak Ibu tolong doakan. Raker yang akan dimulai 2 jam lagi lah, katakan demikian. Agar Tuhan melimpahkan hikmat-Nya kepada para majelis, hamba Tuhan, segenap pengurus, membawa setiap program itu untuk terus digumulkan, sehingga tidak berhenti hanya sebagai sebuah program yang akan dibukukan, tetapi setiap program itu bisa digumulkan bagaimana caranya bisa membawa setiap jemaat untuk mereka akhirnya boleh mengenal kepada Allah yang disembahi ini. Dan mari kita juga mau menyerahkan seluruh kegiatan kita hari ini. Biarlah pertolongan dan penyertaan Tuhan senantiasa terjadi atas kita sekalian. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, tadi kami sudah menyanyikan 2 pujian. Salah satu pujian membicarakan bahwa setiap kami ada di dalam hatinya Tuhan, pikirannya Tuhan, rencananya Tuhan. Karena Tuhan mengenal kami, Tuhan mengasihi kami, Tuhan menebus kami. Tuhan memasukkan kami dalam rancangan-rancangan-Mu yang indah. Di dalam pujian yang kedua, kami mencoba untuk mengklaim bahwa Engkau ada di dalam pikiran kami, bahwa Engkau ada di dalam hati kami. Tetapi dengan menyadari bahwa kami membutuhkan Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, dikonfirmasikan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau, kami boleh mengalami Engkau. Kami ada di dalam hati-Mu, dan Engkau adalah Allah yang membuat kami ya Tuhan senantiasa menempatkan Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami, yang mengontrol kehidupan kami ya Tuhan. Kami kembali bersama-sama ya Tuhan, mau menyerahkan kehidupan kami, terkhusus pada hari ini, tatkala kami hendak melakukan berbagai aktivitas kegiatan. Biarlah kami senantiasa mendapatkan kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu, agar kami ya Tuhan boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Melalui tutur kata,
tindak tanduk perbuatan kami memuliakan nama Tuhan. Dan kembali kami menyerahkan untuk majelis hamba Tuhan pengurus yang akan raker. Tuhan juga boleh berkati. Dan kami rindu setiap program yang nantinya ya Tuhan akan menjadi program gereja untuk 1 tahun ke depan. Tuhan tolong supaya itu menjadi program yang membawa kami mengenal lebih jauh tentang siapakah Engkau Allah yang sudah mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, nanti kita akan melihat pokok doa yang akan dicantumkan, dan saya rindu dengan pokok-pokok doa yang lebih detail kita diharapkan boleh mendukung di dalam doa dan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas.